Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang arsitektur hijau. Mata kuliah Teknologi Informasi D3 Teknik Arsitektur Universitas Halu Oleo. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama ada Saskia Fitra Rahmadani selaku ketua kelompok. Kedua ada Arno. Ketiga ada Dedi Ferdiansyah. Dan keempat ada Rizky Agusmi. Langsung saja kita beralih ke materi arsitektur hijau. Latar belakang pentingnya arsitektur hijau yaitu arsitektur hijau sangat penting karena bertujuan mengurangi dampak negatif bangunan terhadap lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien seperti energi, air, dan material ramah lingkungan. Arsitektur hijau mendukung keberlanjutan, meningkatkan kualitas udara dalam ruangan, dan mengurangi jejak karbon. Definisi dan prinsip dasar arsitektur hijau. Arsitektur hijau adalah pendekatan desain bangunan yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan bangunan yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan. Untuk prinsip dasarnya, pertama, efisiensi energi dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kedua, penggunaan material yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ketiga, desain yang mempertimbangkan kualitas udara, pencahayaan, dan kenyamanan penghuni. Keempat, teknologi yang inovatif dan efisien untuk mengurangi dampak lingkungan. Kelima, desain yang berkelanjutan dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan penghuni. Tujuan dan manfaat dari penerapan arsitektur hijau. Tujuannya adalah, pertama, mengurangi dampak lingkungan dari bangunan. Kedua, meningkatkan kualitas hidup penghuni. Ketiga, menghemat sumber daya alam dan energi. Keempat, menciptakan bangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Manfaatnya sendiri adalah, pertama, mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan. Kedua, meningkatkan nilai properti dan daya tarik bagi investor. Ketiga, meningkatkan kualitas udara dan kenyamanan penghuni. Keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim. Dan kelima, meningkatkan kesadaran lingkungan dan mempromosikan perilaku yang berkelanjutan. Lalu ada strategi desain dan berkelanjutan. Pertama, ventilasi alami, di mana menggunakan bukan silang dan ventilasi atap untuk sirkulasi udara tanpa AC. Kedua, pencahayaan alami, mengatur jendela dan skylight untuk memaksimalkan cahaya matahari dan mengurangi lampu buatan. Ketiga, material ramah lingkungan. Di sini dia itu memilih bahan lokal, daur ulang, dan rendah emisi untuk mengurangi dampak lingkungan. Keempat, pengelolaan air. Menampung air hujan dan menggunakan kembali air bekas untuk kebutuhan non-minum. Elemen dan desain arsitektur hijau. Pertama ada green roof, atap bangunan yang ditanami dengan tanaman untuk mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan kualitas udara. Kedua, sistem penghematan air. Sistem yang menggunakan teknologi untuk mengurangi konsumsi air dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Ketiga, desain bangunan yang berkelanjutan. Desain bangunan yang mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan bangunan yang berkelanjutan. Keempat, material ramah lingkungan. Material yang ramah lingkungan berkelanjutan dan dapat didaur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Lalu ada teknologi dan inovasi dalam arsitektur hijau. Pertama ada panel surya, kedua sistem atap hijau atau green roof, ketiga smart building system, keempat material daur ulang dan lokal. Untuk studi kasusnya pertama ada Bosco Vertical, lokasinya di Milan, Italia.
Tahun selesai pembangunannya adalah 2014. Untuk arsiteknya Stefano Boeri Architetti. Fungsinya adalah apartemen hunian vertikal. Arsitektur hijau, pertama ada vegetasi ekstensif, lebih dari 900 pohon dan 20.000 tanaman ditanam di balkon bangunan. Kedua, pengurangan emisi CO2. Tanaman menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ketiga, isolasi alami. Tanaman berfungsi sebagai pelindung alami dari panas matahari, membantu menurunkan penggunaan pendingin ruangan. Keempat, penggunaan air daur ulang. Sistem irigasi tanaman menggunakan air limbah yang telah diolah. Bosko vertikal merupakan contoh nyata dari upaya untuk mengatasi urbanisasi dan degradasi lingkungan dalam desain arsitektur. Dengan menanam lebih dari 900 pohon, 5.000 semak, dan 11.000 tanaman bunga di balkon gedung, bangunan ini menjadi ekosistem mikro di tengah kota. Tanaman tersebut tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai penyerap polusi udara dan penghasil oksigen yang membantu meningkatkan kualitas udara kota. Lalu, pelindung alami terhadap sinar matahari dan angin yang mengurangi kebutuhan energi untuk pemanas dan pendingin ruangan, dan mengatur kelembapan dan suhu di sekitar bangunan, menciptakan iklim mikro yang lebih nyaman. Sistem irigasi menggunakan air limbah yang telah diolah sehingga tetap ramah lingkungan dan hemat air. Studi kasus kedua ada pada bangunan Sampurna Strategic Square yang terletak di Jakarta, Indonesia. Tahun selesai pembangunannya adalah 1997. Untuk arsiteknya ada dua, Henry N. Cobb dan John L. Sullivan tiga. Fungsinya adalah sebagai gedung perkantoran kelas A yang mendukung aktivitas bisnis. Sampurna Strategic Square telah menjadi gedung perkantoran ikonik di Jakarta Selatan. Fasad bangunan dirancang dengan gaya klasik Eropa tanpa mengesampingkan unsur kenyamanan dan lingkungan. Tak ayal, pada tahun 2012 lalu, bangunan ini berhasil mengantongi sertifikat Grand Ship Existing Building Gold. Prinsip arsitektur hijau pada bangunan ini adalah pertama, pencahayaan alami. Dirancang dengan bukaan dan kaca besar untuk memaksimalkan cahaya matahari, mengurangi kebutuhan pencahayaan buatan di siang hari. Kedua, efisiensi energi, menggunakan sistem pendingin udara hemat energi untuk menekan konsumsi listrik dan menurunkan emisi karbon. Ketiga, ruang terbuka hijau. Pada tamannya itu luas dan lanskap hijau di sekitar gedung berfungsi sebagai area resapan air dan memperbaiki kualitas udara. Itu saja materi kelompok 4 tentang arsitektur hijau. Untuk kesimpulannya adalah arsitektur hijau adalah pendekatan desain yang menjawab krisis lingkungan dan urbanisasi dengan mengedepankan efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, dan integrasi alam dalam bangunan. Konsep ini mampu menekan emisi karbon, menghemat sumber daya, dan meningkatkan kualitas hidup. Studi kasus seperti Bosco Vertikal dan Sampurna Strategic Square membuktikan bahwa penerapan arsitektur hijau bukan sekedar teori, tetapi nyata dan efektif. Untuk masa depan yang sehat dan berkelanjutan, arsitektur hijau adalah solusi yang relevan dan penting. Sekian, terima kasih.